Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bikin tema saat ini yaitu tentang HP. Jadi kita jangan sampai berbangga dengan memberi anak-anak kita yang masih kecil itu HP. Apa? Karena HP itu menurut penelitian itu mengganggu otak anak-anak kita ketika belajar. Itu berdasarkan penelitian. Jadi kalau kita itu memberi anak-anak kita HP itu yang pertama minimal atau maksimal itu 1 jam. Jadi kalau anak memakai HP 1 jam itu masih lumrah. Tapi ketika anak itu sudah memakai HP melebihi dari 1 jam, misalnya 3 jam sampai 3 jam, itu anak itu lama-lama menjadi anak yang kecanduan HP. Dan kecanduan HP itu sama dengan kecanduan yang lainnya. Jadi mengganggu pikiran anak-anak kita. Kalau sampai mencapai 3 jam, apalagi lebih-lebih sampai 3 jam. Karena efeknya itu anak itu ketika bermain HP itu otomatis itu pasti kita sebagai orang tua merasakan bagaimana sulitnya anak-anak kita ketika disuruh dipanggil, ya akhirnya menjadi lebih cinta kepada HP-nya daripada cinta kepada kedua orang tuanya. Karena yaitu tadi disuruh bilang enggak mau, nanti dulu lah, itu sebagai bukti bahwasanya anak kita itu sudah terganggu dengan permainan HP itu. Kemudian dengan HP itu kita harus mampu mengontrol anak-anak kita. Karena apa? Di dalam HP itu banyak sekali permainan atau tontonan-tontonan yang tidak sesuai dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu menjadi anak yang seharusnya masih berumur 5 tahun atau 8 tahun atau 10 tahun, tetapi pikirannya sudah pikiran yang berbau maksiat-maksiat karena melihat tontonan-tontonan di dalam HP itu yang menyebabkan kerusakan pada moral anak-anak kita. Jadi itu berbahayanya HP itu ketika anak-anak kita itu tanpa kontrol kita. Otomatis kalau HP dipegang anak sendiri, orang tua kan tidak bisa mengontrol. Nah itu bahayanya. Yang kedua, tentu saja dengan HP itu terlalu berlama-lama akan merusak mata atau kesehatan anak-anak kita. Jadi jangan sampai kita itu merasa bangga dengan memberi anak-anak kita HP yang mewah, apalagi untuk permainan yang itu permainan yang kasar-kasar itu membuat pikiran anak kita itu terbawa kepada kasar. Game yang berbau kasar-kasar itu. Nah, itu pun sebenarnya sudah dihentikan atau dikurangi oleh pemerintah, tapi tetap masih banyak yang ada di dalam HP itu. Makanya kita itu harus hati-hati dengan HP itu. Kalau anak-anak kita pintar, bisa memanfaatkan HP itu menjadi anak yang pintar yang manfaat. Contohnya mungkin bisa untuk menghafal, bisa untuk mencari jawaban-jawaban soal yang sulit. Itu termasuk manfaatnya. Tapi kalau kita tidak mengontrol, gak mampu mengontrol anak-anak kita,
menjadi HP itu menjadi sarana kerusakan moral anak-anak kita. Bahkan kalau anak sampai seharian penuh sampai membawa HP, akhirnya menjadi anak yang tidak mampu bersosialisasi dengan teman-teman yang lain. Berteman atau bermain-main seharusnya untuk bermain-main yang untuk kenangan nanti di hari tua, tetapi karena memegang HP terus di kamar akhirnya menjadi anak yang kuper, kurang pergaulan sesama teman atau sebayanya. Nah, itu sering saya pantau itu anak-anak terutama itu kurang pergaulan, akhirnya hanya menonton HP saja, akhirnya anak itu tidak menjadi cerdas atau menghadapi lingkungan sebayanya atau ke atasnya itu menjadi kurang. Jadi itu harus kita sadari sebagai orang tua. Jadi HP itu bisa bermanfaat ketika kita manfaatkan dengan benar dan menjadi kerusakan moral anak-anak kita karena terlalu banyak memegang HP tadi. Jadi kalau bisa anak-anak kita itu yang sudah pernah belajar membaca Al-Quran, kita sibukkan dengan disuruh membaca Al-Quran. Ketika sholat harus tetap kita suruh mengerjakan sholat, itu untuk menghindari anak-anak kita itu terlalu banyak bermain HP. Efeknya nanti juga kita sendiri yang rugi. Kalau kita pantau banyak sekali, kalau dulu di masa kecil saya itu anak-anak itu nggak ada yang pakai kacamata, itu jarang sekali. Bahkan menurut saya nggak ada. Tapi saat ini anak-anak yang masih usia SMP banyak sekali yang pakai kacamata karena ya itu tadi terganggu, kemungkinan besar itu terganggu karena cahaya dari HP itu. Makanya kita kalau mencintai anak-anak kita harus benar-benar memantau anak-anak kita permainan game yang brutal, yang kasar itu menjadikan otak anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang kasar pula. Soalnya yang dilihat itu sebagai pelajaran. Kelihatannya itu hiburan, itu pelajaran yang sangat berbahaya itu. Game-game yang brutal itu adalah pelajaran anak-anak kita, karena sering melihat itu akhirnya menjadikan anak-anak kita itu menjadi pribadi-pribadi yang kasar. Mungkin saja kalau terus menerus sampai besar menjadikan anak itu menjadi anak yang pikirannya juga pikiran yang brutal, kasar itu. Oleh karena itu kita dalam memakai HP itu anak-anak kita itu harus dikasih waktu yang tepat, kita beri kesibukan, disuruh bermain sama teman-temannya supaya supaya tidak kurang pergaulan bersama teman-temannya. Kalau zaman dulu kami masih sepak bola, bermain bulu tangkis, permainan bersama teman-teman itu banyak, tetapi saya lihat sekarang ini anak-anak yang memakai HP itu hanya merusak moral anak-anak kita. Jadi bukannya semakin baik, bermanfaat, tetapi lebih banyak kurang manfaatnya. Jadi kalau saya lihat itu anak-anak yang bermain HP itu harus dikurangi, dengan waktunya itu harus dikurangi. Ya itu tadi, dengan permainan anak-anak yang alami seperti zaman saya dulu itu harus kita dorong anak-anak kita itu untuk mencari kesibukan yang bermanfaat. Jadi kita sebagai orang tua jangan sampai nanti kita di yaumul kiamah dimintai pertanggungjawaban
karena anak-anak kita, kemudian kita tidak mampu membimbing anak-anak kita, sehingga menjadikan kita terseret kepada siksa Allah, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini merupakan hal yang sangat penting kita ketahui. Kelihatannya orang-orang tua itu merasa bangga anaknya memakai HP yang bagus, kemudian untuk permainan game-game yang brutal-brutal itu, akhirnya tidak menyadari semua itu. Akhirnya anak-anak yang terlalu banyak permainan game-game itu menjadikan anak-anak yang brutal atau sulit menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Itu nanti juga kerugian kepada orang tua yang mempunyai anak-anak yang diberi permainan game yang brutal itu, atau kemungkinan melihat hal-hal yang tidak senonoh, yang tidak sesuai dengan usianya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua sebagai orang tua. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, dijauhkan dari permainan-permainan yang tidak baik atau tontonan-tontonan yang tidak baik. Mudah-mudahan menjadi anak-anak yang menjadikan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, semoga kita menjadi orang-orang tua yang berbahagia di dunia dan akhirat. Dan kedua, semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.